Tidak sia-sia saya dan saudara ada di tempat ini. Jauh-jauh dari Manado saudara kita bahasa sebelum ibadah ini. Iya, sebelum ibadah kita semua memang kalau kita orang bebadung begini jadi. Tapi saya percaya sebagaimana kebenaran firman Tuhan, jeripayahmu itu tidak sia-sia. Saya dari Manado sampai di Pagulandang, semua turun tadi di pelabuhan, ketemu dengan seorang anak hamba Tuhan, anak Tuhan, dia berkati saya. Ya, saya bilang Tuhan ini belum melayani gitu kan. Saya sudah diberkati Tuhan. Sampai di pastor kita di Hamu kita buka saudara 500.000, luar biasa. Kita bilang sudah teman tadi Walter sahabat kita bilang bro, itu perpuluhan bro. Ya. Belum melayani Tuhan. Tuhan sudah persiapkan berkat. Dia tidak hanya persiapkan, tapi dia karuniakan berkat bagi saya juga bagi saudara. Malam hari ini kita telah melakukan kerja kita di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan siap mengerjakan kerjanya Tuhan bagi kita sekalian. Untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, itu adalah bagian saya dan saudara. Dan untuk memberkati saudara, itu adalah bagiannya Tuhan. Dan saya percaya malam hari ini tidak ada satupun yang akan dilewatkan oleh kuasa firman Tuhan. Dan kita siap diberkati Tuhan. Engkau yang buka hati bagi kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama lambaikan tangan kananmu di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab dia Allah yang luar biasa, dia Allah yang baik, dia Allah yang senantiasa memberkati saya dan saudara. Sambil engkau berikan tepukan tanganmu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dia Bapa yang baik, dia Bapa yang luar biasa. Haleluya. Terpuji bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak kepada hamba Tuhan, gembala sidang di tempat ini yang mempercayakan saya untuk menjadi pembicara malam hari ini. Puji Tuhan. Saya punya doa dari Karangria sana agar supaya gembala dan jemaat Tuhan di tempat ini diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ini Tuhan. Langsung kita membuka kebenaran firman Tuhan. Kitab Lukas pasalnya yang kedua. Kitab Lukas pasalnya yang kedua. Kita baca ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-14. Sampai ayatnya yang ke-16 ya. Lukas pasal yang kedua ayat ke-8 sampai ayatnya yang ke-16. Saudara tinggal duduk saja saudara ya, dalam sikap hati yang menghormati kebenaran firman Tuhan. Saya baca dalam Alkitab saya dan saudara perhatikan pada Alkitab saudara masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul gembala-gembala. Ayat yang ke-8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di
para manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Katakan amin. Haleluya. Saudara terkasih, kita telah melihat dan kita telah membaca dan mendengar akan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Saya katakan tadi kepada saudara, kita sebentar memperingati Natal. Ya, apa itu Natal? Secara harfiah, Natal itu diterjemahkan dari bahasa Portugis yang mengandung satu pengertian kelahiran. Diterjemahkan dari bahasa Portugis, Natal itu mengandung satu pengertian kelahiran. Jadi malam hari ini, di saat kita memperingati hari Natal itu atau hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, pertanyaan bagi kita malam hari ini, ketika kita memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, Tuhan Yesus umur berapa ini sampai tanggal 25 Desember ini kira-kira? Kira-kira Tuhan Yesus umur berapa? Dan beberapa tafsiran berkata bahwa Yesus Kristus itu dia lahir 4 tahun sebelum Masehi. Jadi kira-kira kalau Yesus dia itu orang peringati sampai saat ini dia ada di usia 2000 tahun sekian. Saudara, 2000 tahun sekian Tuhan Yesus. Karena saya percaya Yesus itu dia tidak mati. Kita juga saudara. Saya tidak tahu saudara punya keyakinan seperti apa. Kalau saya punya keyakinan bahwa Yesus itu dia tidak mati, tapi dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang luar biasa. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus lahir, kita peringati itu di tanggal 25 Desember. Saya coba bolak-balik baca Alkitab. Tidak ada satupun ayat yang menyatakan bahwa Yesus dia lahir di tanggal 25 Desember. Tidak satupun ayat yang mencatat bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu di tanggal 25 Desember tahun sekian. Tidak ada. Saudara kekasih, kenapa orang Kristen merayakan hari Natal itu jatuh pada tanggal 25 Desember, saudara kekasih? Padahal sesungguhnya tanggal 25 Desember itu dijadikan oleh para penyembah dewa matahari untuk memperingati, dijadikan sebagai hari libur nasional untuk memperingati hari kelahiran dewa matahari. Ini tanggal 25 Desember. Ada banyak hal-hal yang disampaikan di sana sehingga para pengikut Kristus pada waktu itu, para gereja Tuhan pada waktu itu mulai terbawa, mulai terbabit, mulai ada terpengaruh dengan mereka para penyembah dewa matahari itu. Sehingga ketika diadakan hari ulang tahun dewa matahari itu, orang Kristen banyak ada di sana. Pengikut Kristus banyak terbawa ke sana. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, oleh pimpinan gereja pada waktu itu,